Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipertemukan lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan materi kita yaitu bulan Ramadan yang indah. Coba kalian perhatikan surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah memanggil kita, khususnya orang yang beriman, orang yang sudah memeluk Islam. Dan kita dipanggil oleh Allah untuk diberikan amanah, yaitu kewajiban untuk melaksanakan puasa. Nah, pelaksanaan puasa ini diwajibkan atas seluruh umat muslim, orang yang mengaku Islam. Maka semuanya diwajibkan atau diharuskan untuk berpuasa. Dan tujuan dari puasa yaitu agar manusia tersebut bertakwa. Nah, sekarang puasa itu apa? Nah, puasa yaitu kita tidak makan dan kita tidak minum, dan juga kita menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa kita. Mulai dari kapan? Terbitnya fajar. Fajar itu ya tanda merah di sebelah timur sebelum matahari terbit. Nah, kurang lebih kalau sekarang ya batasannya subuh ya. Jadi ketika sudah masuk sholat subuh, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Tidak boleh makan lagi. Makan dan minum yang pastinya. Nah, dan selama itu, selama siang hari, berarti kita diperintahkan untuk menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan tadi sampai terbenamnya matahari. Ya, kalau matahari sudah tenggelam, berarti kita sudah boleh makan dan minum lagi. Rukun puasa. Nah, di sini ada niat. Niat itu harus, karena setiap ibadah yang tidak diniatkan berarti tidak dinilai sebagai ibadah. Dan niat ini sebagai pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Ya banyak sekali. Dan insya Allah kita akan bahas dalam materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke syarat wajib puasa. Nah, ada beberapa syarat di sini. Yang pertama, harus Islam. Kalau bukan Islam berarti ya tidak termasuk, karena syaratnya harus Muslim atau Islam. Kalau beragama lain ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, balik. Balik di sini dewasa.
Jadi ketika anak laki-laki ditandai dengan biasanya mimpi basah. Kalau untuk anak perempuan biasanya ditandai dengan datang bulan atau haid. Yang ketiga, berakal. Berakal di sini ya sudah bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang tidak baik. Yang keempat, sehat. Jadi ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, ya kondisi kita, badan kita ya harus sehat, harus kuat. Selanjutnya, iqomah atau bermukim. Jadi ketika seorang muslim tadi memasuki waktu yang diwajibkan untuk berpuasa, maka dia harus, ya, ketika dia tidak bepergian atau safar, maka harus berpuasa. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Ini untuk wanita atau perempuan. Nah, sekarang masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Ada banyak juga. Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Ini ketika siang hari kita makan atau minum, meskipun itu sedikit, maka puasa kita akan batal secara otomatis. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini diartikan bahwa kita menginginkan diri kita itu untuk muntah, entah itu bagaimana caranya. Mungkin suatu contoh, tangan kita dimasukkan ke mulut, ya, terus akhirnya kita muntah, itu ya bisa membatalkan. Atau dengan wangi-wangi atau haruman yang tidak enak kita hirup terus akhirnya kita muntah, ya ini salah satunya itu ya. Selanjutnya, datang bulan atau haid atau melahirkan. Ini khusus untuk perempuan. Selanjutnya, hilang akal atau gila. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan atau bulan yang diwajibkan untuk berpuasa, terus seseorang tersebut ternyata gila, ya, maka puasanya batal, karena orang yang gila tersebut yang pastinya tidak bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang tidak baik. Selanjutnya, murtad atau keluar dari agama Islam. Jelas, karena salah satunya tadi yaitu harus beragama Islam. Kok ini kok keluar dari Islam, berarti apa? Secara otomatis puasanya batal, ya. Yang keenam, hal-hal yang merusak puasa. Apa saja yang nanti insya Allah akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, itu tadi materi kita tentang puasa, ya, definisi atau pengertian puasa, syarat wajibnya, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Cukup sekian, tetap rajin belajar dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.